Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan bahwa Imam Al-Ghazali menyampaikan di dalam kitab beliau tentang haramnya ihtikar. Itu haramnya melakukan penimbunan makanan-makanan pokok yang kemudian dijual pada saat harganya membumbung tinggi, yang disebut dengan ihtikar. Karena Nabi mengatakan, man ihtakara ta'ama arba'ina yauman faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Hadis ini menunjukkan bahwa menimbun makanan-makanan pokok itu adalah sesuatu yang haram, dan orang yang menimbun makanan pokok tersebut untuk dijual pada saat paceklik, pada saat terjadi kelangkaan makanan pokok, maka itu dilaknat. Hadis yang lain mengatakan dari Sayyidina Umar itu, al-muhtakiru mal'unun, orang yang melakukan penimbunan makanan-makanan pokok untuk dijual pada saat harganya tinggi, karena orang sudah membutuhkan makanan tersebut, gepublo pada saat urang kaperle sehingga harga jadi maka itu mal'unun, itu terlaknat. Walaupun jual belinya itu sah, tapi jual beli yang mengandung kezaliman, yang mengandung kemudaratan kepada pihak yang lain. Nah, yang kedua, pada malam ini kita akan membahas apakah larangan untuk melakukan penimbunan terhadap makanan-makanan pokok itu merupakan larangan yang mutlak atau larangan yang memiliki kaitan-kaitan atau ada kaitnya. Kapan dia menjadi haram, kapan dia menjadi makruh. Apakah menimbun makanan pokok kapan saja itu menjadi haram atau bagaimana? Maka inilah yang kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Dari hadis yang telah dibacakan sebelumnya, yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang larangan untuk melakukan penimbunan makanan-makanan pokok, di dalam hadis disebutkan jumlah harinya adalah arba'ina yauman, 40 hari. Para ulama mengatakan bahwa 40 hari itu tidak menjadi kait, tidak menjadi batas. Kapan saja orang menimbun makanan pokok dan kemudian menimbulkan harga yang tinggi, dan kemudian dengan harga yang tinggi itu dia melepas ke pasar, maka itu menjadi haram. Pada saat orang membutuhkan makanan tersebut, orang harus mencari-cari dan kemudian menemukan barangnya secara langka tapi dijual dengan harga tinggi. Itu kapan saja, baik 20 hari, 30 hari dan sebagainya, itu hukumnya haram. Yang kedua adalah berkaitan dengan jenis makanan. Disebutkan dalam hadis, man ihtakara ta'aman, barang siapa yang menimbun makanan. Makanan itu dijelaskan adalah merupakan akwat, makanan-makanan pokok. Nah, makanan ini ada dua. Makanan-makanan yang memang makanan pokok, makanan-makanan yang menjadi pendamping bagi makanan pokok, seperti daging, minyak dan sebagainya, yang diperlukan untuk mengolah makanan pokok itu supaya menjadi makanan. Itu sama hukumnya dengan makanan pokok. Menimbun minyak, makan, itu sama dengan menimbun beras, hukumnya tidak boleh. Menimbun madu, kalau diperlukan madu, dalam masyarakat tertentu madu itu merupakan bagian daripada makanan, itu juga tidak boleh. Nah, menimbun susu, yang susu tersebut dipakai sebagai bagian daripada pembentukan 4 sehat 5 sempurna, misalnya dalam bahasa kita, itu juga tidak boleh.
Jadi makanan pokok atau makanan pendamping yang menjadi pembantu bagi makanan pokok. Nah, itu hukumnya juga sama dengan menimbun makanan pokok. Jadi yang haram ditimbun itu bukan hanya beras, tetapi juga hal-hal yang mendampingi makanan pokok itu. Kalau tempat kita yang menjadi food, makanan pokok kita adalah beras. Tetapi untuk beras itu menjadi makanan, menjadi mat'um, menjadi yang dapat dimakan dan sanggup dimakan, dia membutuhkan alat-alat yang lain. Nah, kalau kita tanya alat ke kan? Ya, lagi tanya tak belum alat buka puasa. Enggak alat tak kan? Padahal tumun buka puasa. Nyo tumun bu. Hanjir kebu menyohana makhai apa jauh daging, ikan dan segala macam yang berkaitan dengan mu'ainon lil aqwat, yang menjadi pembantu untuk kata konsumsi makanan pokoknya ditimbun. Itu juga sama hukumnya, haramnya, zalimnya dengan menimbun makanan pokok. Yang kedua, makanan yang tidak berkaitan dengan makanan pokok secara langsung. Nah, itu kalau ditimbun pun itu tidak menjadi haram selama tidak menimbulkan kemudaratan kepada masyarakat. Kemarin kan kita di minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa kedaliman di dalam muamalah, di dalam jual beli itu ada kedaliman yang dampaknya kepada umum, ada kedaliman yang dampaknya terbatas. Nah, sekarang sedang kita bahas kedaliman di dalam jual beli yang dampaknya umum, yaitu penimbunan. Yang akibat kerugian yang diterima itu bukan hanya oleh orang yang melakukan jual beli, tetapi meluas kepada seluruh masyarakat. Apalagi masyarakat yang miskin. Nah, ini yang sedang dibahas. Jadi salah satu kejahatan di dalam jual beli adalah ketika terjadi ihtikar, terjadi penimbunan makanan-makanan pokok itu. Jadi itu. Jadi jenis makanannya adalah makanan pokok dan mu'ainon lil aqwat, makanan yang mendampingi makanan pokok. Untuk tak proses makanan pokok, untuk tak pajuh makanan pokoknya juga dibutuhkan makanan lain. Maka menimbun makanan itu juga haram. Menimbun minyak. Dalam konsep kita bermuamalah ini kan dikenal dengan sembako, 9 bahan kebutuhan pokok yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka itu merupakan bahagian daripada makanan pokok. Beras, minyak, gula, tepung, 9 jenis makanan pokok itu. Itu masuk mu'ainon lil aqwat, pendamping bagi makanan pokok. Walaupun ada jenis makanan itu kita makan tidak menjadi adat. Tidak menjadi adat. Misalnya kita makan mie dibuat dari tepung gandum. Nah, itu walaupun tidak bisa menempati posisi makanan pokok, tapi kadang-kadang dia bisa menjadi makanan pokok. Getanya otakai leh dapat jauh mie, gak pernah. Getanya menyogolom tapa jauh hana kira tapa jauh makanan lo. Walaupun kali tapa jauh mie mendua bungkus. Nah, itu tidak, walaupun tidak mudawamah, tidak berkelanjutan dijadikan sebagai makanan pokok, tapi itu masuk dalam kategori makanan pokok untuk haram ditimbun. Nah, ini. Jadi ini berkaitan dengan jenis makanannya. Jadi aqwat wa mu'inul laha dan hal-hal yang menjadi pendamping. Tumun yang bahasa Aceh bagi makanan pokok tersebut. Maka itu menimbunnya dan kemudian menunggu saat paceklik, saat langka baru dijual karena akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda.
Kata Imam Ghazali, Al-Ghazali itu walaupun dianggap sah secara jual beli, hai puhan tahaman dah berbelok berah. Ubay galak kita yang dah berbelok, kan sah jual beli. Tetapi di situ mengandung kedaliman. Nah, kedaliman ini yang harus dihindari, yang wajib dihindari dalam muamalah. Kezaliman yang memiliki dampak yang luas kepada masyarakat umum. Bukan hanya di antara satu orang penjual dan pembeli itu saja, tetapi luas sekali dampaknya. Karena biasanya kalau makanan pokoknya naik, maka kebutuhan yang lain naik. Kamahai tepung, mahai pupu lain juga. Karena mengikuti kenaikan harga makanan pokok itu. Jadi dia memiliki dampak ekonomi yang luas, yang menimbulkan kezaliman, kemudaratan yang juga masif kepada orang lain. Nah, ini hukumnya mal'unun, al-muhtakiru mal'unun. Orang-orang yang melakukan penimbunan tersebut itu dilaknat. Nah, ini penjelasan Imam Al-Ghazali tentang adab. Oke, secara hukum sah kan orang menjual makanan dengan harga tinggi? Sah-sah saja. Orang mencari laba sebanyak-banyaknya, tetapi dalam mencari laba tersebut telah menimbulkan kezaliman kepada orang lain. Ini yang terlarang. Itu dari sisi jenis makanan. Yang kedua berkaitan dengan makanan pokok juga. Disimpan, tetapi harganya disimpan itu tidak menimbulkan kelangkaan. Mana buku? Tak jai berguna. Tas stok lagi tanya, litas stok lagi tanya tidak terjadi kelangkaan. Harganya tidak terlalu jauh pergeseran. Itu tidak haram. Walaupun itu tidak keluar dari makruh. Karena penimbunan yang kita lakukan pada saat stok makanan pokok itu sangat banyak, apabila diikuti oleh banyak orang melakukan penimbunan, maka akan menimbulkan kelangkaan. Jadi dia mabadi darar, dia memberikan pintu bagi kemudaratan, walaupun belum pasti ada kemudaratan. Mabadi darar, sesuatu yang menjadi pembuka pintu, menjadi dasar-dasar bagi munculnya kemudaratan kepada masyarakat, itu juga hukumnya tidak boleh. Karena menimbulkan potensi, kalau bahasa sekarang, potensi munculnya kemudaratan walaupun tidak terjadi kemudaratan pada saat itu. Maka mabadi darar, walaupun tingkat derajatnya itu belum sampai kepada darar, itu juga tidak boleh. Karena kalau semua orang melihat stok sangat banyak, nah, kalau kita jual sekarang harganya terlalu murah, kita tunggu waktunya, kemudian kita tunggu harganya bergeser sedikit, itu tidak menjadi masalah karena tidak menimbulkan kelangkaan. Tetapi itu tidak keluar daripada makruh. Jadi akrahiyahnya, kemakruhannya itu tidak akan hilang, walaupun tidak sampai kepada tahrim, sampai kepada haram. Tetapi kalau sudah pasti menimbulkan kemudaratan kepada umum, kepada masyarakat, maka penimbunan itu menimbulkan hukum haram. Tapi menyata timbun temen lagi tanya. Nah, itu berbeda dengan menimbun makanan pokok. Kalau membuat rumah, orang bisa menunda, tak pernah lewat murah temen, tak belolong. Stop lewat. Kan biasa katanya tak stop. Hana tak bangun lewat, kata bangun fondasi kamahai temen. Kata piuh lewat. Tapi kalau makanan pokok tidak bisa menunggu itu. Tidak bisa menunggu besok. Hari ini orang butuh makan. Ada anaknya, ada keluarganya, ada nafkah kepada istri, ada orang-orang tua, ada orang sakit. Kalau terjadi lonjakan makanan pokok, maka itu akan melahirkan kelaparan massal, starvation, kelaparan. Dan ini dianggap sebagai darar
yang memiliki efek yang umum, yang luas, maka hukumnya menjadi haram. Nah, itu dari sisi makanan dan dari sisi prosedur jual belinya. Nah, jadi kalau mengumpulkan atau menstok istilah haji, karena beda dengan menimbun. Kalau menimbun kan dianggap satu kejahatan. Tapi kalau stok beras, harga beras murah, kemudian beras terlalu banyak kita stok. Tetapi tidak kita tunggu waktu paceklik untuk kita lepas. Nah, itu bukan penimbunan yang haram hukumnya. Kemudian yang kedua dari sisi waktu. Apakah waktunya itu pada saat paceklik atau pada saat luas? Lagi musim luah belang, urang padi cukup jai, beras cukup jai. Nah, jadi yang menjadi haram itu kalau dengan sebab penimbunan tersebut menimbulkan kelangkaan, pada waktu langka itu kita lepas, itu yang menjadi darar. Tapi kalau semuanya kita stok pun barang tidak menjadi langka, harganya normal-normal saja, itu tidak jadi masalah, tetapi itu masih makruh. Maka tadi disebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang menjual makanan dengan harga yang murah pada hari dia membelinya itu, faka'annahu sadaqah, seakan-akan dia bersedekah. Kita menjual tapi kita mendapat pahala dalam jual beli itu. Kemarin kita sudah membaca kisah seorang ulama salaf yang tinggal di Wasit di luar Basrah, itu mengirim satu kapal gandum ke Basrah dan kemudian membuat sebuah nota kepada wakil beliau di Basrah bahwa gandum tersebut yang beliau kapalkan dari kota beliau harus dijual pada hari sampai gandum itu ke kota Basrah, jangan ditunggu sampai esok. Itu surat nota dagang yang dikirim oleh ulama tersebut kepada wakilnya di kota Basrah. Wakilnya ini kemudian menerima satu kapal gandum itu dan dianjurkan oleh para pedagang lain yang ada di pasar kota Basrah, kalau ditunggu satu Jumat ini harganya berlipat ganda ini. Karena ini adalah naluri pedagang. Wakil dari ulama salaf ini yang mendapatkan kiriman gandum dari pemiliknya ulama itu, kemudian menunda penjualan gandum tersebut satu Jumat, dan betul harganya kemudian menaik berkali-kali lipat. Dan kemudian dia mengabarkan kepada sang ulama itu bahwa kita mendapat laba yang berkali-kali lipat karena menunda penjualan gandum itu di Basrah. Marah sekali, mengirim surat kembali kepada wakil itu, kau telah berkhianat kepada apa yang telah aku amanahkan kepadamu untuk jangan menunda penjualan gandum itu pada hari sampai ke kota Basrah. Kau telah menunda 1 minggu dan seluruh apa yang kau dapatkan, laba gandum itu, harga pokok gandum itu, sedekahkan kepada seluruh fakir miskin di kota Basrah itu, dan itu pun belum tentu akan menutup dosaku. Yang adab, karena di dalam jual beli itu bukan hanya memperhatikan kepentingan dunia, tapi juga menyelamatkan agama. Ditulis dalam surat itu, untuk apa saya mendapatkan kemenangan dunia tetapi ada bahagian dari agama saya yang dirugikan. Itu ekonomi Islam. Jadi bukan mencari laba sebanyak-banyaknya seperti prinsip ekonomi barat, dengan modal sekecil-kecilnya mencari untung sebanyak-banyaknya. Dalam prinsip muamalah tidak seperti itu. Karena kita bermuamalah ada hajat manusia lain pada barang kita, maka bermuamalah untuk memenuhi hajat itu. Di situ ada unsur ihsan, unsur kebaikan. Maka barang siapa yang menjual barang yang diimpornya itu disebut al-jalib, orang yang mengimpor
membawa barang dari luar ke dalam satu daerah, satu kota, satu negara, kemudian menjualnya dengan harga yang sesuai dengan pada hari sampai barang itu, dia seakan-akan telah bersedekah atau seakan-akan dia telah memerdekakan seorang hamba sahaya. Besar sekali pahalanya. Sementara yang melakukan penimbunan itu faka'annama qatalan nasa jami'an, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan seandainya dia bersedekah pun dengan laba yang dia peroleh dari hasil penimbunan tersebut, itu tidak bisa mengkifarahkan dosanya dengan sebab menimbun itu. Ini wabil jumlah, secara kesimpulan kata Imam Al-Ghazali, at-tijarah fil aqwat mimma la yustahabbu. Jual beli makanan pokok itu termasuk jual beli yang tidak terlalu disukai oleh agama, walaupun diperlukan. Li'annahu talaba ribahal, karena jual beli itu ke mencari laba. Wal aqwat usulul, makanan pokok itu adalah pokok dasar. Khuliqat qawaman, menjadi tiang kehidupan. Tamekat ata yang paling penting bagi orang, menjadi tiang kehidupan. Mau tidak mau orang pasti harus beli beras, harus beli tepung, harus beli minyak. Maka dia merupakan khuliqat qawaman, usul ini, yang pokok ini diciptakan sebagai tiang kehidupan. Dan kita ingin mencari laba pada yang pokok itu, yang menjadi urat nadi kehidupan orang. Nyawang inan, tak minta ada laba inan, itu tidak disukai. Tak minta laba apa barang-barang lain macam. Baik pada usul, baik pada sesuatu yang pokok. Waribahu minal mazaya, laba itu kan termasuk hal yang lebih. Fayambaghi ayyatlaba ribha fima khuliqa min jumlatil mazaya allati la darurata lil khalqi ilaiha. Maka kalaupun kita ingin mencari laba, carilah laba pada hal-hal yang tidak menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Minta laba bak keramik ju, minta laba bak keramik ju, minta laba juga barang-barang yang hana menjadi kebutuhan pokok manusia. Tekedi hana atanyan hana pupu. Tetapi jangan mencari laba pada hal-hal yang manusia akan mudarat apabila kita melakukannya. Wadzalika ausa ba'du tabi'ina rajulan. Oleh sebab itu sebahagian tabi'in, ulama-ulama tabi'in itu berwasiat kepada seorang laki-laki. Wa qala, ulama tabi'in ini sebahagian itu berkata, la tusallimu waladaka fi bai'ataini, jangan engkau serahkan anakmu pada dua jenis perniagaan, dua jenis jual beli. Wala fi san'atani, dan jangan kau serahkan anakmu pada dua jenis pekerjaan. Apa itu? Bai'ut ta'am wa bai'ul akfan, menjual makanan pokok dan menjual kain kafan. Kenapa? Fa innahu yatamannal ghula, karena menjual makanan pokok tersebut dan menjual kafan itu, pada makanan pokok pasti akan mencari laba yang tinggi, akan mengharapkan harga yang tinggi, sementara itu makanan pokok yang menjadi hajat hidup orang banyak. Wa mautan nas, dan sementara pada penjualan kafan, di situ kita mengharapkan ada orang yang mati. Menyohana mati urang halago kafan. Maka kepegah kewasiatkan oleh sebahagian tabi'in itu, jangan kau libatkan anakmu dalam dua jenis perniagaan. Perniagaan makanan pokok dan perniagaan kain kafan. Karena di situ akan muncul keinginan untuk mencari laba yang besar.
pada makanan pokok. Sementara itu makanan pokok, makanan yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia, dan satu berkaitan dengan kehidupan, satu berkaitan dengan kematian. Jadi hanjir tak harapkan melinggai gop mengalagut gafan katanya. Hanjir tak harapkan harga makanan pokok supaya mengalaba katanya. Maka ini dua jenis jual beli yang dihindari, diwasiatkan dihindari itu. Wasun'atani ayyakuna jazaran, dan dua jenis profesi yang disuruh hindari itu apa? Pertama, ayyakuna jazaran, menjadi algojo, tukang semesi ya. Fa innaha sun'atun tuqsil qalba, karena jual beli semesi algojo, tukang koh taku lemo, itu sun'atal qalba, itu akan tuksal qalba, dia akan bebal hati, bebal hati, kebai tak udara hana masalah ni, perlu ju tu biar ju darah yang hana je ke masalah nau reng hai hang tu kan dia menyebabkan keras hati. Ti uro, ti lemo, ti kambing segala macam, sehingga hati kita menjadi batat. Yang dikhawatirkan bisa mematikan hati. Hanali rasa kasih, kabiasa tak tumpahkan darah walaupun itu darah binatang. Nah, itu pekerjaan yang pertama. Wasiwagan, yang kedua adalah profesi tukang emas. Fa innahu yuzahrifud dunya bizihabi wal fizzah, karena sesungguhnya tukang emas itu menghiasi dunia dengan emas dan perak. Urang berlomba-lomba lagi urangnya menghargai sangat tinggi. Orang yang menyetok emas itu orang menjadikan emas sebagai primadona dan sebagainya. Sehingga kemarin di MPU saya menyatakan, membuat satu pernyataan mengimbau masyarakat mempermudah pernikahan, karena harga emas sangat tinggi yang tidak diikuti oleh tingkat pendapatan masyarakat. Jamun na urang pegah balung, pegah urang tuha yang si gunca pade si manyame. Ino si gunca pade menyo pade 6.500 paling tinggi belau pade. Yang paling peng kan 1 juta leher tu. 1 juta leher tu mesti gram ham rempa. Mesti gram ham rempa. Jamun ti gunca pade ti manyame. Na yang pegah menang pegah le urawai. Sehingga urang awai gejau belang gerempak ko bahme. Ini tidak diikuti. Naiknya harga emas itu tidak diikuti oleh naiknya pendapatan kita. Pegawai negeri yang naik gaji, ada gaji kecil itu tidak bisa menjangkau. Di pasar juga tidak ada penambahan pendapatan. Masyarakat juga tidak bertambah pendapatan, sementara harga emas sangat tinggi, sementara pernikahan tidak bisa ditunda. Karena yang kita tunda takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini makanya kemarin saya menyampaikan kepada media, tolong disampaikan kepada keluarga masyarakat, kita permudah pernikahan ini. Karena menyo 10 manyam, menyo broken cuma padip semua 10 juta mesti. Ino 10 manyam, menyo si manyam 6 juta, maka 10 manyam 60 juta. Menyo 20 manyam serta 20 juta. Nya nasi asokama, nasi penuwo, nasi resepsi lom, yang sangat kadang-kadang tidak sederhana. Padahal resepsi walimatul urus itu disarankan sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Mengurus sederhana, resepsi sederhana entah. Kalau memang punya banyak uang, banyak harta, ya bersedekah lebih banyak, enggak apa-apa. Karena Nabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, kekalahan Abdurrahman bin Auf, nah tanda-tanda
sebagai lintu baru. Bekal Nabi aulim walau bisyatin, walimah lah walau dengan seekor kambing. Ya, Abdurrahman bin Auf saudagar. Tapi kalau kita punya kemampuan ekonomi, karena sunnah walimah itu adalah pada suami, punya kemampuan ekonomi, punya uang, punya harta, silakan bersedekah, undang orang bersedekah dengan makanan, dengan walimatul urus, i'lan, umumkan perkawinan itu supaya diketahui oleh banyak orang. Jadi ini kembali kepada salah satu profesi yang diminta, yang direkomendasikan, diwasiatkan oleh para tabi'in adalah siwak, yaitu tukang emas, karena tukang emas ini menghiasi dunia dengan emas dan perak, perhiasan-perhiasan dan sebagainya. Mereka yang menciptakan dan melakukannya. Itu. Jamaah yang berbahagia itu terkait dengan ihtikar. Jadi kesimpulan kita adalah bahwa ihtikar itu pada makanan pokok adalah sesuatu yang terlarang, sesuatu yang tercela, bahkan mal'unun. Sayyidina Ali pernah membakar timbunan makanan pokok di kota Kufah pada saat beliau menjadi pemimpin di sana. Ditimbun sehingga terjadi kelangkaan, sehingga menghukum pemilik makanan pokok tersebut dengan dibakar semua, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang negatif di dalam masyarakat. Itu. Jadi jamaah yang berbahagia itu. Jadi itu yang pertama. Ini pada minit tu. Mau minit tu. Nah pertanyaan, yang mana ada tatup gede. Jadi demikianlah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini menjadi pengetahuan tambahan bagi kita yang berada di dunia perdagangan, terutama yang menjual makanan-makanan pokok, kedai kelontong dan sebagainya. Maka marilah kita menjadikan ihsan fil muamalah, ada kebaikan di dalam muamalah ini. Jadi muamalah itu bisa menjadi sedekah kalau kita memudahkan orang lain dalam memperoleh hajat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di dalam kita bermuamalah, dalam kita berniaga, dalam kita menjalankan kegiatan ekonomi. Ingat bahwa kegiatan ekonomi dalam masyarakat Islam itu bukan seperti masyarakat barat, dengan modal sekecil-kecilnya mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya, bukan. Kita memudahkan orang lain, dapat laba sedikit, yang penting dunia, yang penting agama selamat. Jadi memperoleh bahagian dunia yang cocok, yang layak, juga selamat agamanya. Itulah merupakan prinsip etika, akhlak, ihsan di dalam muamalah dalam Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Kalau ada yang keliru mohon diperbaiki dan dikoreksi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.